Halo, assalamualaikum. Saya Iqbal. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Is It Bad or Good Habit. Buku ini karya dari Sabrina Ara yang diterbitkan pada 30 November 2021 oleh Shalmahat Publishing. Buku ini berisi tentang bagaimana rutinitas dan kebiasaan dapat memengaruhi kehidupan. Di sini buku ini berisi 6 bab dan mungkin saya akan bahas poin-poinnya saja teman-teman. Di bab pertama itu membahas tentang mengenal diri sendiri. Buya Yahya pernah mengatakan, mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui kepribadian orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal kepribadian orang lain. Nah, oke, kita bahas teman-teman, mengapa kita harus mengenal diri sendiri. Jadi kita itu perlu mengenal diri sendiri karena itu fondasi utama dalam menjalani hidup secara sadar dan terarah. Seperti contoh, kita mengontrol emosi dan stres lebih baik. Di bab kedua itu membahas bad habit or good habit, kebiasaan buruk atau kebiasaan baik. Jadi pertanyaannya, mengapa kita sering mengulangi kebiasaan buruk? Kebiasaan berawal dari tindakan yang berulang yang dilakukan dari waktu ke waktu hingga membentuk prosedur yang tidak disadari. Seseorang dengan kebiasaan buruk tidak berarti selalu jahat. Terkadang kebiasaan buruknya memang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain, tetapi lebih sering terjadi justru diri sendirilah yang sebenarnya merugi. Dan di bab ketiga itu keluar dari zona nyaman. Kenyamanan adalah jebakan terbesarmu dan keluar dari zona nyaman merupakan tantangan terbesarmu. Zona nyaman adalah kondisi di mana kita tidak ingin keluar dari kebiasaan lama karena terlanjur cinta dan nyaman meskipun stagnan. Menurut KBBI, zona nyaman diartikan sebagai posisi atau keadaan fisik atau psikologi kita ketika seseorang merasa nyaman, aman, atau bebas dari ketidaknyamanan fisik atau stres. Dan di bab keempat ada change your bad habit, mengubah kebiasaan burukmu untuk mengubah hidup. Jangan berpikir tentang perubahan yang besar tanpa mengawali perubahan yang kecil. Itu berat. Mulailah dari hal yang kecil dulu, lalu menuju perubahan yang maksimal. Karena pada dasarnya hal besar dimulai dari perubahan-perubahan kecil. Bab 5 itu energi orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dikatakan oleh Maya Angelou, kamu mungkin tidak mengontrol semua peristiwa yang terjadi padamu, tetapi kamu dapat memutuskan untuk tidak terpengaruh olehnya. Dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan lidah orang lain, namun kita punya kuasa atas diri sendiri untuk bisa mengendalikan pengaruh omongan luar. Di bab 6 itu mempertahankan kebiasaan baik. Mungkin kita ambil dari mengelola stres, merawat kebaikan baik. 10% antara 90% hingga 100% yang telah diselesaikan dilakukan membutuhkan sebagian besar waktu. Semua ada nilainya. Dalam banyak kasus, kebiasaan buruk bermulai dari stres yang tidak terkendali, misalnya merokok untuk menghilangkan stres, menyembuhkan stres dengan cara makan banyak, atau kebiasaan begadang yang rupanya dipicu lantaran stres yang membuatnya tidak bisa tidur. Setiap orang punya cerita sendiri sehingga kebiasaan itu terbentuk berbeda. Dan di bab terakhir yaitu bab 7 ada orang-orang sukses dengan kebiasaan. Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kita kehilangan semangat. Di sini ada beberapa tokoh ternama, mungkin ada Eka Cipta Wijaya, ada Mario Teguh sang motivator pikiran positif, dan juga ada Thomas Alva Edison berawal dari kebiasaan memasak, dan banyak lagi. Baik, kurang lebihnya minta maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.